Halo para pecinta taktik dan penggemar sepak bola. Selamat datang di Bedah Analitik kita hari ini. Kita bahkan meletakkan Brighton and Hove Albion langsung di bawah mikroskop. Musim 2026-2027 ini, Brighton ngadepin ujian yang super krusial. Bayangin aja, mereka lagi melakukan perombakan skuad gede-gedean, tapi di saat yang sama, punya ambisi luar biasa besar buat berjaya di Eropa. Mereka ini tim yang nggak pernah berhenti bikin kejutan, dan selalu berani nantang dominasi raksasa Inggris. Seru banget kan? Yuk kita bedah tuntas. Layaknya susunan starting 11 sebelum peluit kick-off dibunyikan, ini dia agenda pembahasan kita. Pertama, kita lihat ambisi Eropa mereka. Terus, eksodus para pemain veteran. Ketiga, rahasia di balik analitik dan uang Tony Bloom. Keempat, bedah taktik Hurzeler. Dan terakhir, kita bakal ngintip siapa aja calon bintang masa depannya. Langsung aja masuk ke bagian pertama, ambisi Eropa si burung camar. Kalian ingat kan, akhir musim lalu itu rasanya campur aduk banget buat fans Brighton. Betul, mereka kalah telak 3-0 dari Manchester United di hari terakhir. Tapi, di sisi lain mereka tetap lolos ke Europa Conference League. Dan ini yang menarik, mengangkat trofi Eropa sekarang bukan sekedar mimpi atau bonus lagi. Mengingat klub-klub seperti West Ham dan Crystal Palace aja pernah juara, buat Brighton ini tuh udah jadi target wajib. Mentalitas mereka udah naik level, dari sekedar tim kuda hitam, jadi penantang gelar beneran di benua biru. Sekarang coba deh kita perhatikan track record posisi mereka di Premier League 5 tahun terakhir. Rata-rata sangat konsisten di 8 besar kan? Tapi, perhatikan, ada satu anomali di tahun 2024 di mana mereka drop sampai ke posisi 11. Kenapa bisa gitu? Karena saat itu sumber daya mereka benar-benar terkuras buat ngadepin jadwal padat Liga Eropa. Main Kamis, terus lanjut Minggu. Nah, ini adalah alarm bahaya taktis yang nggak boleh kejadian lagi. Musim ini, mereka harus pinter-pinter ngebalance antara ambisi Eropa dan ketahanan di Liga Domestik. Lanjut ke bagian kedua, eksodus veteran dan pemain kunci. Apakah ini sebuah krisis atau justru peluang? Jujur aja, Brighton ini baru kehilangan pondasi utama skuad mereka. Danny Welbeck ditarik ke Chelsea, Jan-Paul Van Heck nyebrang ke Spurs, James Milner gantung sepatu, dan pemain setia kayak Solly March juga dilepas. Sebagai gantinya, masuklah Pascal Struijk dan bek muda Luka Vuskovic. Masalahnya ini bukan cuma soal ganti-ganti pemain di atas kertas. Mereka benar-benar kehilangan sosok leader di ruang ganti. Pertanyaan besarnya buat kita sebagai analis, gimana caranya Hurzeler bisa ngejaga mentalitas dan dinamika tim tanpa pilar-pilar penting ini? Tapi tunggu dulu, mari kita lihat dari kacamata bisnis. Angka 52 juta pound sterling, itu jumlah uang tunai yang mereka raup dari penjualan Van Hecke, bek terbaik mereka musim lalu. Luar biasa kan? Brighton sekali lagi ngebuktiin kalau mereka itu masih operator paling cerdik di bursa transfer. Jual mahal, beli pinter. Dana segede ini ngasih mereka amunisi yang lebih dari cukup buat ngebangun ulang lini pertahanan dengan sangat presisi. Nah, lubang di belakang mungkin gampang ditambal pakai uang transfer tadi. Tapi, gimana dengan lini depan? Tanpa energi luar biasa dari seorang Welbeck, siapa dong yang bakal jadi ujung tombak formasi mereka? Siapa yang bakal jadi target man Brighton? Buat saya, ini adalah teka-teki taktis paling krusial yang wajib dijawab sesegera mungkin di lapangan. Kita masuk ke bagian ketiga, rahasia analitik dan finansial Bloom. Yuk kita ngintip sedikit ke ruang direksi. Sehebat apapun racikan taktik di lapangan, semuanya nggak bakal jalan tanpa tulang punggung yang satu ini. 400 juta pound sterling. Sang owner Tony Bloom bulan Januari lalu baru aja nyuntikin dana segar sebesar 107 juta pound yang ngebuat total investasinya tembus di angka fantastis ini. Tanpa komitmen finansial dari Bloom, model bisnis jenius ala Brighton ini mustahil bisa bertahan di liga seketat Premier League. Dan uang melimpah itu dikawinkan dengan mesin rahasia mereka, Gemstone Analytics. Ini tuh perusahaan data eksklusif milik Bloom yang ibaratnya kayak batu Rosetta buat scouting pemain. Jadi saat kita semua panik melihat Brighton ditinggal bintangnya, santai aja. Algoritma mereka itu diam-diam udah nemu penggantinya dengan akurasi yang nggak masuk akal. Makanya wajar banget kalau klub rival selalu waspada sama rekrutan senyap Brighton. Mereka itu nggak asal beli pemain, mereka ngerekrut murni pakai analitik paling mutakhir di Eropa. Masuk ke bagian keempat, bedah taktik pasukan Fabian Hurzeler. Tolong perhatikan baik-baik karena kita bakal bahas strateginya. Coba kita bedah metrik serangan mereka. Untuk urusan expected goals atau XG di open play tanpa penalti musim lalu, Brighton ada di angka 1,1. Kalian tahu siapa yang angkanya sama persis? Arsenal. Yap, mereka nyaris selevel dan cuma setingkat di bawah Man City. Ini bukti otentik betapa berbahayanya sistem Brighton buat nyiptain peluang emas. Intinya, siapapun striker yang dimasukin ke sistem ini
mereka dijamin bakal disuapi umpan-umpan matang. Dan arsitek di balik mesin penyerang mematikan itu adalah Fabian Hürzeler. Manajer berdarah Bavaria ini baru berumur 33 tahun loh. Meski awalnya banyak yang meragukan karena usianya, manajemen klub malah ngasih dia kontrak baru 3 tahun di bulan Mei lalu. Alasannya simpel banget, dia punya identitas bermain yang super jelas. Hürzeler tahu betul gimana cara maksimalin metrik XG tadi, dan PR utamanya sekarang adalah mastiin skuad barunya ini bisa mengeksekusi taktik tersebut tanpa celah. Terakhir, bagian kelima, calon bintang masa depan Brighton. Mari kita jawab pertanyaan tentang siapa yang bakal ngisi lini serang mereka. Jawabannya sepertinya ada di pundak dua wonderkid asal Yunani ini. Yang pertama, ada Charalampos Kostulas yang baru berusia 19 tahun. Kalau kalian sempat nonton gol saltonya yang spektakuler lawan Bournemouth Januari kemarin, wah kalian pasti setuju anak ini punya bakat murni kelas dunia. Terus ada kompatriatnya, Stefanos Tsitsipas, yang udah siap merumbut lagi setelah pulih dari cedera ACL. Kesabaran ngebina talenta-talenta muda kayak gini emang udah jadi doktrin utamanya Brighton. Dan tolong, jangan pernah ragukan mentalitas skuad muda ini. Pengalaman internasional mereka udah teruji di panggung terbesar. Bayangin aja, Jason Steele ikut andil bareng skuad Inggris. Maxime de Kuyper tembus perempat final bareng Belgia. Diego Gomez jadi pahlawan kemenangan bersejarah Paraguay. Terus Yassin Ayari sukses ngegolin 2 kali buat Swedia. Ini ngebuktiin satu hal pasti. Di atas kertas mereka mungkin muda, tapi mereka punya DNA internasional dan mental pemenang. Jadi, disinilah letak ujian sesungguhnya. Brighton udah punya data analitik super canggih, fondasi duit yang kuat, taktik menyerang selevel Arsenal, plus skuad muda bermental juara. Tapi, kita semua tahu jadwal horor hari Kamis Minggu di kompetisi Eropa itu nggak kenal ampun. Mampukah skuad muda ini menaklukkan kejamnya Eropa tanpa tergelincir dan ngorbanin posisi mereka di liga domestik seperti dulu? Cuma waktu dan kecerdasan taktik Hürzeler yang bisa menjawabnya nanti. Menurut kalian gimana? Sampai jumpa di analisis taktik kita berikutnya.